Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.4 Beta 4 yang beberapa hari lalu dirilis sama Apple. Kira-kira apa aja sih fitur barunya? So, untuk mengetahui hal semua itu, kalian wajib simak video ini hingga selesai. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out. Iya, beberapa hari lalu Apple memang merilis iOS 18.4 Beta 4 ke seluruh pengguna developer beta program dan public betanya juga sudah dirilis sama Apple, dan ini adalah iOS 18.4 Beta 4. Gue disclaimer dulu, ini masih iOS uji coba atau alias version beta atau beta version di mana tidak semua orang mendapatkan atau bisa mengakses, jadi tergantung orang-orangnya. Kalau memang ingin mengakses bisa terhubung atau bergabung dengan developer beta program. Jadi kalau misalkan kalian bingung, kok udah iOS 18.4 aja bang? Gue belum, karena ini masih beta version alias tahap uji coba. Oke? Apple tidak hanya merilis iOS 18.4 Beta 4 saja. Adapun iPadOS 18.4 Beta 4, watchOS 11.4 Beta 4, macOS 15.4 Beta 4, tvOS 18.4 Beta 4, HomePodOS 18.4 Beta 4, dan visionOS 2.4 Beta 4. Berikut tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara developer beta program dan public betanya juga. Oke, biar nggak kelamaan juga videonya, gue langsung mulai dari build number terlebih dahulu. Build number ada di bagian settingan seperti biasanya. Kita pergi ke setting, terus general, terus kita pilih about, dan pilih iOS version. Nah, ini dia build numbernya, ada di 222L5232A. Ini adalah build number di iOS 18.4 Beta 4. Oke? Lalu untuk modem firmware-nya di sini, modem firmware-nya ada di 1.54.03. Oke? Ini modem firmware di iOS 18.4 Beta 4. Oke, ini gue menggunakan iPhone 16 Pro gue yang kemarin habis gue restore ke iOS 18.3.2 dan sekarang sudah kembali lagi ke beta version alias developer beta. Kenapa gue pakai 16 Pro? Ya karena memang beberapa fitur terbaru yang di iOS 18.4 tuh lebih sangat berkolerasi di iPhone terbaru ya, seperti 16e, 15 Pro, dan iPhone 16 base model serta 16 Pro model gitu. Jadi ya mau nggak mau gue balik lagi ke developer beta program di sini. Gue mulai dari pertama adanya redesign option terkait back tab di bagian settingan. Jadi kalau kalian pergi ke setting, terus kalian pergi ke accessibility, lalu kalian pergi ke touch di sini dan kalian scroll ke paling bawah di sini yang back tab. Jadi di sini tuh ada redesign tampilan yang tadinya tuh di bawahnya ada menu untuk terkait banner, sekarang sudah tidak ada, dan ini udah gue coba juga untuk menggunakan double tap. Mungkin di sini teman-teman ada yang menggunakan back tab ya. Ini untuk double tap kalian mau akses apa, triple tap juga mau akses apa. Seperti itu. Contohnya ini double tap gue akses control center. Jadi kalau misalkan dalam home screen seperti ini gue double tap kayak gini, dia akan langsung mengakses ke home screen seperti ini gitu. Jadi dia langsung muncul home screen-nya, dan ya perubahannya cuma di redesign option-nya saja kayak gitu. Selanjutnya peningkatan terkait priority notification ya, di bagian notification di settingan, terus pilih notification di sini. Nah, kalian pilih yang priorities atau prioritize notification. Di sini kalian bisa enable, dan tentunya di sini ada aplikasi-aplikasi yang akan mendukung terkait prioritize notification seperti itu. Oke, jadi ini tentunya akan jauh lebih rapi dengan adanya prioritize notification, dan berhubungan juga sama terkait di notifikasinya langsung di banner sini ya gitu. Oke, seperti itu ya. Lanjut terkait sound background yang ada pada control center, juga ada peningkatan di bagian control center di sini. Kalau misalkan kalian belum add, terkesan memang tidak ada apa-apa ya. Kalau kalian tap dan tahan terus add control di sini, sekalian scroll di sini adalah ambient music. Menurut gue ini bisa kita katakan back sound lah ya, tapi Apple menyebutnya berbeda. Ini ambient music, misalkan ada sleep, terus gue tambahin control lagi chill, terus gue tambahin lagi productivity, terus gue tambahin lagi well-being gitu. Jadi ya ketika kita pilih tab music, dia akan menyalakan musik untuk yang berhubungan sama sleep gitu ya. Terus kalau yang productivity juga sama seperti itu ya. Jadi ya kalau misalkan gua play, ini gua kecilin dulu bentar ya. Misalkan ini gua play, dia akan langsung running seperti Apple Music, tapi tidak di Apple Music. Gimana ya bilang ya? Ya pokoknya intinya dia aplikasi terpisah gitulah. Nih kalau gua tap di Dynamic Island seperti ini, nah tuh beda kan? Ini ambient music tuh gitu cuy. Ini ambient music berbeda sama Apple Music. Apple Music gua nggak ke play. Ya mirip-mirip Apple Music lah maksud gua gitu. Tapi intinya penggunaannya seperti itu. Ini gue disable lagi, dia akan stop, dan memang ini sengaja audionya gue kecilin karena kalau ada audionya nanti copyright videonya. Jadi intinya seperti itu, dan ini udah ada peningkatan ya. Kalau sebelumnya tuh delay terkait ambient music di sini, sekarang sudah nggak delay, cukup cepat gitu. Oke. Selanjutnya visual intelligence yang hadir di control center juga sudah bisa, dan ini menurut gue jauh lebih baik ya. Ada peningkatan juga, misalkan ini gue kecilin sedikit di sini, terus gue add control, terus gue tambahin di sini. Nah, Apple Intelligence and Siri adanya visual intelligence
Intelligence seperti ini. Ya, jadi kita bisa akses di control center dan ini udah ada peningkatan ya. Ketika gua tap, dia akan langsung running Visual Intelligence-nya. Seperti itu. Oke. Apakah akan kebagian iPhone-iPhone yang lainnya? Tentunya sesuai requirement Apple Intelligence terkait Visual Intelligence ini ya. Requirement-nya di sini untuk Apple Intelligence, apakah iPhone Anda ada di situ? Kalau nggak ada, ya berarti tidak kebagian fitur Apple Intelligence. Seperti itu. Oke. Selanjutnya improvement searching di bagian settingan ini cukup lumayan ada perbaikan ya. Jadi kalau ada improvement di sini kita search apa gitu ya, misalkan Intelligence. Nah, dia langsung mencari sesuai yang berhubungan sama Intelligence dan menurut gue ini jauh lebih baik searchnya dibanding beta version sebelumnya gitu. Di version beta 4 ini jauh lebih cepat. Menurut gue ini ada improvement dibanding beta sebelumnya. Seperti itu ya. Lalu release notes di iOS 18.4 beta 4. Ya, release notes-nya ini. Nah, ini dia release notes-nya. Release notes ini adalah dokumentasi yang dikerjakan sama Apple di iOS 18.4 beta 4. Ya, tentunya lebih ke new feature dan perbaikan-perbaikan nih, resolve Apple Intelligence tuh ya, perbaikan-perbaikan, Apple Vision Pro app dan lain sebagainya. Ini masih banyak banget ya yang dilakukan perbaikan sama Apple terkait iOS 18.4 beta 4. Seperti itu cuy. Oke, so let's talk about performance. Ini dia nih yang gue suka. Jujur ya, performance-nya di iOS 18.4 ini, aduh, gue ngerasanya ada penurunan ya, karena di beta 3 jauh lebih baik gitu ya ketimbang beta 4. Entah kenapa ini beta 4 menurut gue performance-nya kurang sih ketimbang beta 3 sebelumnya gitu. Tapi ya, again, gue katakan sekali lagi ini masih beta version, jadi ya gue tetap menerima aja secara performance apa adanya, karena mau berharap gimana lagi ya, pasti ada kendala, pasti akan ada masalah. Namanya juga tahap uji coba gitu ya untuk performance. Dan untuk baterai ini yang paling gue pengen kritik banget sih, ini baterai jauh lebih boros dibanding beta 3 sebelumnya ya. Ini barusan gue cabut chargernya karena memang mau dipakai untuk shoot video ini di 77%, tapi kalau kita cek ke daily baterai gue di sini, ini lumayan ngeganggu banget karena cukup boros sih menurut gue. Screen aktif memang di 12 jam ya, tapi lu bisa perhatiin sendiri ini grafik baterai gue tuh cukup turunnya lebih cepat dibandingkan beta 3 kalau menurut gue pribadi gitu. Atau mungkin emang penggunaan gue lagi padat, bisa aja. Tapi untuk baterai, meskipun ini masih beta version, cuman gue ngerasa ini lebih boros sih di beta 4 ya dibanding beta 3. Ingat ya, ini perbandingannya beta version, bukan resmi atau officialnya gitu, oke? Tapi ya, mau nggak mau tetap menerima lah ya, namanya juga tahap uji coba ya. Jadi ya, kekurangannya di baterai karena cukup gue ngerasa jauh lebih boros sih dibanding versi beta 3 sebelumnya. Dan kalau kita cek ke baterai health di sini ya, baterai health gue masih di 100%, masih aman. Cycle count-nya di 183 juga gitu. Dan ya, untuk baterai komplain gue dari penggunaan iOS 18.4 beta 4 ini ngerasa cukup boros. Harapannya sih di next week ya, RC version dirilis atau beta 5-nya dirilis tuh jauh lebih baik. Jadi di next week atau di minggu depan itu akan ada 2 versi kemungkinan antara RC version yang dirilis atau beta 5 yang dirilis gitu. Feeling gue sih RC version ya, melihat dari build number-nya di sini, build number-nya tuh belakangnya huruf A. Nah, biasanya minggu depan udah RC version yang dirilis. RC version itu adalah rilis kandidat, di mana satu tahap terakhir sebelum officialnya dirilis gitu. Jadi urutan beta terakhirnya RC, baru officialnya dirilis secara global gitu sih. Cuman ya, harapan gue di RC version akan jauh lebih baik lah ya, harusnya ya. Terutama untuk baterai sama performance ya. Di 16 Pro berasa banget sih boros ya untuk beta 4 ini. Seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah fitur iOS 18.4 beta 4 yang ada secara beta version, dan udah gue kasih tahu semua perbaikan, peningkatannya. Cuman ya, memang tidak terlalu banyak tambahan fitur ya, karena fitur-fiturnya lebih ke beta 1 udah dibahas, beta 2 juga udah dibahas di video sebelumnya. Mungkin kalau ada yang belum nonton, beta 1 di sini, beta 2 di sini, dan beta 3 terakhir sebelumnya di sini. Sekarang udah beta 4. Next week harusnya RC version atau beta 5 yang dirilis. Tapi ya, cuman itu doang isi dari iOS 18.4 beta 4. Oke? Jadi gue rasa cukup video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.